Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Daniswari dengan NIM 20. Halo teman-teman, pernah gak sih kalian dapat pesan berantai yang isinya bikin panik? Mulai dari info kesehatan, bencana, sampai kabar artis atau pejabat. Dan tanpa sadar, kita langsung klik share. Padahal bisa jadi yang kita sebarkan itu adalah hoax. Hari ini kita akan bahas tuntas apa itu hoax, siapa korbannya, di mana menyebar, kapan paling berbahaya, kenapa orang mudah percaya, dan bagaimana cara mencegahnya. Simak sampai akhir ya. Pertama, apa itu hoax? Hoax adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menipu, memprovokasi, atau menyesatkan. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti berita palsu, foto editan, video lama tapi diberi narasi baru, dan pesan broadcast tanpa sumber. Yang bikin bahaya, hoax sering terlihat meyakinkan, logonya seperti media resmi, bahasanya serius, dan bahkan sering ditutup dengan kalimat "sebarkan agar semua tahu", padahal belum tentu benar. Lalu, siapa yang jadi korban hoax? Jawabannya bukan cuma satu orang. Korban hoax bisa siapa saja, bisa orang tua kita, sahabat kita, tetangga, bahkan satu masyarakat. Hoax tentang kesehatan bisa membuat orang takut berobat. Hoax tentang kriminal bisa membuat orang dihakimi tanpa bukti. Hoax tentang politik bisa membuat masyarakat terpecah. Satu berita palsu bisa menimbulkan kerugian nyata. Sekarang pertanyaannya, di mana hoax paling banyak beredar? Jawabannya di media sosial dan aplikasi chatting seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, TikTok, dan platform lainnya. Lalu, kenapa cepat menyebar? Karena dengan satu klik saja, berita bisa sampai ke ratusan orang dalam hitungan detik. Dan seringkali, kebohongan menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Hoax paling berbahaya ketika terjadi bencana, masa pemilu, wabah penyakit, dan keadaan genting. Pada kondisi seperti itu, emosi mengalahkan nalar. Orang lebih mudah percaya karena takut, panik, dan cemas. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang penting. Kenapa orang mudah percaya terhadap hoax? Faktor pertama adalah informasi yang menguatkan opini setiap individu. Saat seseorang menerima informasi yang mendukung opininya, ia akan lebih mudah percaya pada informasi tersebut. Faktor kedua seseorang mudah mempercayai hoax adalah terbatasnya pengetahuan. Indonesia berada di peringkat kedua dari bawah tentang literasi dunia. Hal ini menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah, dan rendahnya minat baca ini membatasi pengetahuan yang mereka dapatkan. Selain itu, faktor lain orang mudah mempercayai hoax adalah karena judulnya dramatis, isinya mengagetkan, seolah-olah dari sumber yang terpercaya, malas mengecek ulang, dan takut dianggap tidak update. Belum lagi algoritma media sosial yang muncul di layar kita biasanya bukan yang paling benar, tetapi yang paling viral. Itulah sebabnya hoax terus hidup. Kabar baiknya, kita bisa mencegah hoax. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, waspada judul yang provokatif. Judul berita hoax dirancang sedemikian rupa untuk menggiring opini publik, sehingga masyarakat harus berhati-hati. Yang kedua, amati dan teliti sumber berita. Yang ketiga, perhatikan keaslian foto yang ada dalam berita. Foto adalah dokumen pendukung dalam suatu berita yang menunjang penyampaian informasi, sehingga foto yang terdapat dalam berita harus dipastikan nyata dan sesuai, bukan berdasarkan rekayasa pembuat berita. Yang keempat, mengikuti diskusi anti-hoax. Yang kelima, memeriksa fakta yang sebenarnya. Dan yang terakhir, mengecek ulang sebelum menyebarkan. Jari kita memang kecil, tapi dampaknya besar. Sekali kalian klik bagikan, kalian akan ikut bertanggung jawab. Jadi mulai sekarang, jangan asal sebar. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, bukan penyebar kebohongan. Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya.